Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagian hubungan tradisi komunikasi. Yang pertama adalah retorika, yaitu seni bicara praktis yang berfokus pada fenomena sosial yang berhubungan pada keahlian berbicara. Memiliki 4 cakupan: cakupan interpersonal, cakupan kelompok kecil, cakupan publik atau retoris, dan cakupan media. Dalam cakupan publik atau retoris, memiliki kelompok teori publik dengan teori retorika, dramatisme, dan teori paradigma naratif. Kali ini saya akan memberikan contoh fenomena kampanye pemilu, karena fenomena tersebut memiliki tujuan untuk mempersuasif audiens sehingga masuk dalam kategori teori retorika. Selanjutnya adalah tradisi semiotika, yaitu sebuah tradisi yang berkaitan dengan simbol dan tanda. Memiliki 2 cakupan, cakupan budaya dan cakupan media atau massa. Dalam cakupan budaya tersebut memiliki 2 kelompok teori. Yang pertama, kelompok teori media, yang kedua kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Dalam kelompok teori media memiliki teori pengaturan agenda, teori spiral keheningan, teori penggunaan dan gratifikasi, teori kultivasi, teori kajian budaya, dan yang terakhir teori ekologi budaya. Saya akan menggunakan contoh dari teori kajian budaya, yaitu informasi yang disampaikan kepada publik secara langsung dan tidak langsung yang memiliki pengaruh. Jadi saya mengambil fenomena prasasti karena di situ menyampaikan informasi berupa simbol dan tanda ataupun komunikasi secara nonverbal. Yang ketiga, teori fenomenologis, yaitu pengalaman yang berbeda pada sebuah fenomena sosial. Tradisi ini memiliki 1 cakupan, yaitu cakupan interpersonal dengan kelompok teori pengembangan hubungan, dengan teori pengurangan ketidakpastian, teori pertukaran sosial, teori penetrasi sosial, teori dialektika relasional, teori manajemen privasi komunikasi, dan teori pemrosesan informasi sosial. Saya memberikan contoh dari teori pemrosesan informasi, yaitu fenomena direct message Instagram, karena berfokus pada membangun hubungan dan interaksi kita dengan orang lain. Yang keempat, tradisi sibernetika atau pemrosesan informasi yang berhubungan dengan media dan persepsi halayak, memiliki 3 cakupan: cakupan interpersonal, cakupan publik atau retoris, cakupan media atau massa. Dalam cakupan media atau massa, ia memiliki kelompok teori media dengan teori pengaturan agenda, teori spiral keheningan, teori penggunaan dan gratifikasi, teori kultivasi, teori kajian budaya, dan teori ekologi media. Di sini saya menggunakan teori pengaturan agenda untuk menganalisis fenomena, yaitu fenomena prostitusi online, karena di sini ketika pembaca dan para audiens mengonsumsi berita tersebut, mereka tidak akan sekedar membaca, namun mereka juga akan belajar dari masalah tersebut, yang termasuk dari fungsi pengaturan agenda, yaitu nilai-nilai yang dianut. Yang kelima, tradisi sosiopsikologi adalah sebuah tradisi tentang sebab akibat pada fenomena sosial. Ia memiliki 3 cakupan: cakupan interpersonal, cakupan publik atau retoris, dan cakupan media atau massa. Dalam cakupan publik atau retoris memiliki kelompok teori publik dengan teori retorika, teori dramatisme, dan teori paradigma naratif. Saya mengambil contoh dari teori dramatisme, yaitu karena teori ini mempersilahkan menganalisis motivasi pembicara dengan mengidentifikasi hal-hal lain, maka saya menggunakan fenomena podcast. Kenapa? Karena fenomena podcast ini memiliki sebab untuk mengetahui suatu hal penting yang perlu dibicarakan, sehingga dilakukanlah wawancara. Yang keenam, tradisi sosiokultural adalah sebuah tradisi pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang orang lain. Memiliki 3 cakupan: cakupan interpersonal, cakupan kelompok kecil, dan cakupan budaya. Kelompok teori kebudayaan dan keanekaragaman memiliki teori negosiasi wajah, teori akomodasi komunikasi, teori kelompok terbungkam, teori sudut pandang feminis, dan
dengan fenomena tradisi adat Jawa. Dan yang terakhir adalah sebuah tradisi kritis yang memiliki 5 cakupan. Yang pertama, cakupan personal, cakupan intrapersonal, cakupan publik atau retoris, cakupan media, dan cakupan budaya. Dalam cakupan budaya memiliki kelompok teori kebudayaan dan keanekaragaman dengan teori negosiasi wajah, teori akomodasi dan komunikasi, teori kelompok terbungkam, dan teori sudut pandang feminis. Di sini saya akan mengambil dari teori sudut pandang feminis, karena bahwasanya dia selama ini kan banyak yang mengira kalau cewek itu harus di dapur, nggak perlu kerja repot-repot. Itu kan menurut persepsi orang-orang ya. Itu pun juga hal itu pun juga lebih banyak dipandang dari persepsi kaum pria. Jadi lahirlah sebuah tradisi kritis, yaitu yang intinya advokasi yang jujur, mengkritisi semua tradisi dan memberikan sudut pandang baru, sehingga mereka itu harus melihat tradisi ini untuk memandang sudut pandang tertentu. Jadi kita harus memberikan pemahaman yang baru, karena teori inilah termasuk teori yang dapat menganalisis berbagai sudut pandang. Sekian dari saya. Terima kasih.